Udah gak usah. Selagi aku masih di rumah, biar aku aja yang ngerjain. Oh ya, aku masakin telur ya. Mau? Soalnya aku cuma bisa masak telur aja, Ra, sama bikin bumbu basreng. Tapi kan gak mungkin kita makan pakai bumbu basreng. Kakak ini ada-ada aja. Udah gak usah. Kalau urusan masak, aku bisa kok, Kak. Aku mandi dulu ya, Kak. Iya, aku udah mandi tadi sebelum subuh. Ngomong-ngomong makasih ya buat semalam. Istriku memang hebat. Ternyata banyak jalan menuju Roma ya. Udah gak usah dibahas lagi. Bocilnya dirantai dulu ya. Naura terkekeh. Dia mengambil handuk dan langsung masuk ke dalam kamar mandi meninggalkan Aras. Aduh, kenapa terngiang-ngiang terus si kejadian semalam? Jadi pengen lagi. Gumam Aras. Dia lalu meletakkan kain pel dan menengok Baby Al sebentar di kamar. Masih tidur? Lucu banget sih kamu, Al. Aras duduk di pinggiran kasur sambil mengamati Baby Al yang sedang tidur. Dia tidak menyangka kini sudah menjadi seorang ayah. Doain ayah ya biar bisa beli rumah yang layak buat kamu. Gak banyak nyamuk kayak gini. Aras mengibaskan selimut di atas kelambu. Berharap nyamuk-nyamuknya tidak ada yang menyelinap masuk ke dalam kelambu dan menggigit anaknya. Oik! Oik! Aras tadinya membiarkan. Tapi lama-lama kasihan juga. Akhirnya dia menggendong. Meski agak takut sebenarnya. Duh, kok nangis? Kenapa, Al? Kamu haus? Tunggu bunda ya. Ayah gak punya susu. Pabriknya susunya lagi mandi. Biar dicuci bersih dulu ya. Biar steril. Wik, wik. Kok rasanya anget tanganku? Apa ini? Aras ingin menggerakkan tangannya. Tapi takut Baby Al akan jatuh. Kenapa nangis? Haus ya, nak? Atau lagi, Pap? Ucap Naura yang buru-buru masuk dalam kamar. Apa, Pap? Ucap Aras. Jangan lupa komentar dan ulasannya ya. Makasih. Kesal, tak mirip dengannya. Aras terkejut saat ada rasa hangat di permukaan kulit tangannya. Tidak bau, tapi dia akhirnya tahu kalau anaknya sedang buang air besar setelah Naura masuk. Digantiin dangkal popoknya. Masa gak berani? Ucap Naura sambil membersihkan dengan tisu basah. Gah, aku belum berani. Aduh, pagi-pagi dapat sarapan bubur kacang hijau dari Alfa. Ucap Aras yang baru saja kembali dari kamar mandi. Gampang kok, Kak. Tinggal dibuka popoknya terus dibersihin pakai tisu basah ini. Udah deh ganti popoknya. Jijik ah. Apaan sih, Kak? Pap anak sendiri juga. Gak apa-apa, Dang. Ini tanda sayangnya Alfa sama ayahnya. Katanya bayi kalau mau papin orang yang gendong. Berarti dia nyaman berada di gendongan orang itu. Alfa tahu aja nyaman di gendongan ayahnya. Masa sih? Yang benar? Kata siapa kalau bayi pap tandanya dia nyaman? Kataku. Hehehe. Habis-habisanya kamu aja itu. Udah aku mau motongin bakso dulu. Sambil nunggu Bu Pipit dan Bu Nur datang. Aras kemudian keluar. Oik. Wik. Kak. Kayaknya dia gak mau ditinggal sama kamu. Hah? Aras membalikkan badannya. Dia melihat Alfa menangis setelah dia bilang mau keluar. Wik. Oik. Kok gak mau Nancy? Kenapa sayang? Kenapa nangis? Cup-cup. Kak coba deh kamu gendong lagi. Entar dipapin lagi gimana? Tinggal dibersihin aja. Lagian kenapa gak pakai diaper sih? Tadi malam udah pakai, Kak. Sesekali pakai popok kain gak apa-apa kan? Ya udah sini aku gendong. Aras mengambil alih Alfa dan meletakkan di gendongannya. Baby Alfa langsung berhenti menangis setelah berada di dalam dekapan ayahnya. Tuh kan? Bener kan kalau Alfa emang nyaman sama ayahnya? Tahu aja kalau ayahnya udah bersih dan wangi. Karena habis mandi besar. Hehehe. Goda Naura. Hush. Udah jangan berisik.
Udah bobok nih. Aras mengayunnya pelan-pelan dengan tangan. Baby Alfa nampak nyaman dan tidur dengan lelap. Sungguh ayah yang siaga. Aku jadi makin sayang nih. Hush! Aras memberi tanda dengan jari telunjuk di depan mulutnya. Iya ya. Maaf ya. Jawab Naura lirih. Bunda masak dulu sana. Alfa biar aku yang jagain. Iya ya. Jagain yang bener ya. Kalau pipis atau pap bersihin sendiri bisa kan? Naura langsung keluar sambil tersenyum. Hah? Ya sudah demi anakku tercinta. Apa sih yang gak bisa aku lakuin? Jam 8 pagi, matahari sudah mulai naik. Dan ini saat yang tepat untuk Naura menjemur baby Al. Seperti pesan dokter, waktu yang baik adalah sebelum jam 10 pagi. Naura harus mencari posisi yang tepat yaitu di depan rumah kontrakan. Itu pun tidak pas di depan kontrakan karena tertutup pohon. Dia harus bergeser ke rumah tetangga untuk bisa mendapatkan sinar matahari untuk anaknya. Makasih ya. Ucap Naura setelah Aras membawakan kursi untuknya. Iya. Aku masuk dulu ya, Bun. Mau lanjutin kerja lagi. Nanti kamu telepon aku aja kalau udah selesai. Biar aku yang angkat kursinya. Iya ya. Makasih. Naura kini duduk sambil menggendong baby Al, menikmati panas matahari pagi. Sesekali tersenyum dan menjawab sapaan para tetangga yang lewat. Mbak Naura, bayinya udah bisa dibawa pulang ya? Tanya tetangga Naura. Iya Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya anak ganteng? Kulitnya merah ya? Pasti nanti ganteng dan kulitnya putih kayak papanya. Amin. Iya Bu. 15 menit kemudian. Selama duduk di depan kontrakan, Naura disapa oleh beberapa tetangga. Dan semuanya bilang kalau Alfa mirip dengan Aras. Lah, kamu kenapa? Kok mukanya suntuk? Tanya Aras setelah meletakkan kursi di dalam rumah. Dia habis menjemput Naura dan bayinya. Aras tidak tahu apa yang terjadi dengan Naura. Kelihatan sekali istrinya itu suasana hatinya sedang tidak baik. Aras menghentikan pekerjaannya sebentar. Lalu menyusul Naura yang sudah masuk ke dalam kamar. Lah, ada apa? Kenapa mukamu kusut? Tanya Aras lagi. Aku yang hamil, aku yang melahirkan. Tapi kenapa kata orang selalu bilang Alfa kayak ayahnya? Apa gak ada mirip-miripnya sama aku? Ucap Naura sambil menepuk-nepuk pantat Alfa dengan pelan. Tapi bayi itu tidak juga mau tidur. Aku kira ada apa? Rah, taunya masalah itu. Kok kakak gitu? Apa aku ini jelek? Jadi Alfa gak ada mirip-miripnya sama aku? Karena Alfa ganteng. Ya jelas kamu gak mirip sama Alfa. Kamu kan cewek. Alfa cowok. Masa iya kamu ganteng juga kayak Alfa? Ih! Kakak nih. Naura memanyunkan bibirnya. Aras terkekeh melihat istrinya yang sedang manja. Sisi lain dari Naura yang dewasa dan bijaksana. Terkadang sedikit manja tapi membuat Aras gemas. Aras mendekat lalu mencubit ujung hidung Naura. Sehingga meninggalkan bekas kemerahan di hidung Naura. Kakak kok malah ketawa? Bagian mana sih yang mirip sama aku? Apa gak ada? Naura meneliti tubuh Alfa, terutama bagian wajahnya. Apa ada yang mirip dengannya? Ada yang mirip tuh. Mana kak? Upilnya. Hehehe. Hi. Kakak. Alisnya tuh tipis kayak kamu. Kalau alisku kan tebel. Hidungnya mancung kayak aku, bibirnya kayak aku, matanya kayak aku. Cuma alis. Semuanya mirip kakak. Naura terlihat semakin kesal. Cup, cup, cup. Aras mencium pipip Naura beberapa kali. Ih, bau jigong. Gemes aku sama kamu kalau lagi begitu. Pengen aku cium lagi. Sini aku cium lagi. Enggak. Naura menutup pipinya dengan telapak tangannya. Naura sayang,
Kata mamaku, newborn, alias bayi yang baru lahir itu mukanya bisa berubah-ubah. Kalau kata mama malah mirip. Aras menghentikan ucapannya. Dia enggan menyebut nama saudara kembarnya itu. Yang dia yakin Naura akan terluka kalau dia menyebut nama itu. Mirip siapa, Kak? Bukan siapa-siapa. Oh ya, aku sampai lupa. Air buat Alfa mandi udah aku siapin tuh. Air panasnya masih di termos. Aku takut kepanasan. Biar kamu aja nanti yang nuang. Oh ya, aku sampai lupa. Alfa belum dimandiin. Pantesan gak mau tidur. Lengket badannya ya, Nak? Naura meletakkan Alfa di atas perlak, lalu membuka bajunya pelan-pelan. Aku juga mau dimandiin Dangkra, masa cuma Alfa yang dimandiin? Kan tadi udah mandi besar. Goda Naura. Mau mandi lagi, Dang? Ya boleh. Tapi mandinya di ember Alfa ya. Kakak duduk di situ. Oh enggak ah. Naura sampai tertawa geli membayangkan Aras duduk di ember bayi lalu merengek minta dimandikan. Perutnya sampai mulas karena menertawakan Aras. Naura lalu keluar untuk memandikan Alfa. Tapi dia mendengar suara banyak orang di depan kontrakannya. Sepertinya ada beberapa orang yang datang ke rumahnya. Ada siapa sih? Ramah banget. Biar aku aja yang keluar. Kamu mandiin Alfa aja. Kayaknya suara mama. Imbik! Imbik! Aras mendengar ada suara kambing juga sepertinya. Dia lalu membuka pintu dan benar ada beberapa orang yang datang. Dan tentu saja ada 2 kambing yang dibawa oleh mereka. Mama! Ngapain bawa kambing? Tanya Aras kaget. Ada Mama, Bu RT, dan beberapa anak kecil yang mengikutinya. Assalamualaikum, Rash. Waalaikumsalam, Ma. Ngapain sih, Ma? Kok ngapain? Mama baru beli kambing dari temannya Bu RT, buat Aki ke Alfa lah. Tadinya Mama mau pesen catering aja. Tapi kata Bu RT di sini kalau Akika beli kambing aja, nanti ada tukang masaknya. Katanya biar warganya pada ngumpul saling bantu. Bagus ya kebersamaan di sini. Mama jadi pengen tinggal di sini. Terus kambingnya mau ditaruh mana, Mama? Ya kan Mama mau tunjukin ke kamu dulu. Ini mau langsung disembelih. Udah kamu sama Naura terima beres saja. Ya kan Bu RT? Iya, Mas Arash. Udah tuan rumah terima beres saja. Di sini udah ada tempat untuk kegiatan seperti ini. Guyup rukun namanya. Oh gitu ya, Bu? Ya sudah saya ikut saja. Aras hanya bisa menurut saja daripada bikin ribut. Mama juga sambil lihat-lihat rumah Rash. Papa, Arfan sama Adisti lagi jalan-jalan tuh. Nyari lokasi yang pas. Arfan ikut juga? Iya. Emang kenapa? Di mana dia, Ma? Ada di mobil. Aras langsung berlari setelah Novia memberitahu di mana Arfan. Apa jadinya kalau Aras dan Arfan bertemu? Tunggu next episode ya. Entah nanti di bab berapa akan ada pertemuan Yos dan Rani juga. Nanti merekalah yang akan cerita kejadian di malam itu. Kenapa sampai Aras dan Naura dijebak? Sabar ya. Hehehe. Marah demi Naura. Novia buru-buru mengejar Aras yang berlari lebih dulu. Dia khawatir dengan sikap Aras yang sudah pasti akan membuat perhitungan dengan anak laki-lakinya yang lain. Dia takut Aras akan berkelahi dengan Arfan. Ah, tidak. Dalam hati Novia berharap Aras tidak gegabah dan tidak berkelahi dengan Arfan. Tunggu, Ash. Berhenti. Novia terus mengejar Aras. Tadi kambingnya sama siapa ya? Atau yang penting ngejar Aras dulu. Gumam Novia sambil berlari. Sepertinya dia memang kalah cepat dari Aras yang sekarang sudah berlari sampai di pertigaan. Novia senang akhirnya Aras berhenti saat sampai di pertigaan. Dia berharap Aras tidak jadi bertemu Arfan dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Kenapa, Ash? Kok berhenti? Tanya Novia saat langkahnya sudah semakin dekat dengan Aras. Jalannya kemana, Ma? Kanan atau kiri? Tanya Aras. Kiri. Lapangannya Pak RT yang dipakai buat parkir.
Novia menyejajari langkahnya dengan Aras. Tapi lagi-lagi Aras malah mempercepat langkahnya. Emosi Aras sudah sampai di ubun-ubun kala melihat Arfan dari kejauhan. Kepalan tangan sudah dia siapkan untuk menghantam laki-laki yang merupakan saudara kembarnya itu. Buat Aras sekarang, Arfan tidak pantas disebut saudara. Jika memang terbukti Arfan adalah dalang dari semua yang sudah dia dan Naura alami. Hei, stop Rush! Indra menahan bogem yang hampir saja mengenai Arfan. Brengska kamu, Fen! Estan kamu! Istighfar Rush! Istighfar! Sudah, jangan berkelahi di sini. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Novia memegangi lengan Aras yang akan digunakan menghantam Arfan. Biarin mah, dia jahat. Dia jahat sama Naura. Fen, yang selama ini gua anggap lo itu malaikat. Orang yang gua percaya. Sering nolongin gua. Ternyata lo yang udah rusak hidup gua dan Naura. Gua masih bisa terima kalau cuma gua yang lo fitnah. Tapi Naura, salah apa dia? Salah apa dia sama lo? Sampai lo tega hancurin hidupnya. Aras memberontak. Dia menarik tangannya lalu mencengkeram kerah baju Arfan. Kak, sudah. Malu dilihat orang. Ucap Adisti. Dim lo des. Aras menatap Arfan dengan tajam. Sedangkan Arfan hanya diam. Seolah pasrah dengan apa yang dilakukan Aras padanya. Biarkan saja Aras mukul aku, Ma, biarkan kalau memang itu bisa membuatnya puas. Ucap Arfan. Jadi benar kan lo dalang dibalik semua fitnah ini? Aku bisa ceritain semuanya, Rush. Aku pun korban, Rush. Aku dimanfaatkan untuk menjebak kamu. Hah? Ngeles aja lo, Fen. Pinter banget. Lo emang pinter dari dulu. Lo selalu dibanggain sama papa dan mama karena lo pinter. Dan sekarang, saking pinter ya, kamu udah ngalahin sutradara. Lo bikin gua dan Naura jadi peran utama yang tega lo hancurin. Seumur hidup gua gak akan maafin lo. Bukan karena gua, tapi Naura. Naura Fen. Temen kecil lo. Tega lo hancurin dia. Bukan aku, Rush. Aku malah gak tahu kalau Naura dilibatkan dalam masalah itu. Tolong percaya sama aku. Niatku cuma pengen kamu berubah. Kamu adalah penerus papa. Tapi kamu gak pernah peduli sama perusahaan. Kerja seenaknya. Aku cuma mau kasih kamu pelajaran aja. Tapi gak nyangka kalau bakalan jadi begini. Arfan menatap saudara dengan penuh penyesalan. Tapi tak juga mampu meredakan emosi Aras. Gila lo! Saudara macam apa lo itu? Orang pinter macam lo gak bisa mikir jauh. Pinter banget nyalain orang. Tetep aja lo yang salah. Udah Rush. Dengar papa. Ini tempat umum. Kita cari tempat lain buat ngomongin ini. Papa gak mau masalah keluarga kita menjadi konsumsi publik. Rush, kamu sudah dewasa. Selesaikan masalah ini baik-baik dengan Arfan. Semua ini salah papa. Indra berusaha menengahi permasalahan ini. Berkali-kali dia menahan tangan Aras yang ingin memukul Arfan. Bag! Akhirnya satu pukulan mendarat juga di wajah Arfan. Laki-laki itu tidak membalas. Dia menunduk, menerima semua yang dilakukan Aras. Itu belum cukup buat ngobatin luka hatinya Naura. Maafin aku, Rush. Maaf sejuta kali pun, gak akan bisa mengembalikan semua yang sudah hilang dari Naura. Dia tidak harus mengalami semua ini. Kalau bukan karena lo, Fen. Rush, cukup. Bisa dengerin papa gak? Tahan emosimu. Kita ke kontrakanmu saja. Kita bicara di sana. Setelah Indra, Aras membalikkan badannya. Kesadarannya sudah mulai kembali saat dia melihat beberapa orang di sekelilingnya melihat ke arahnya. Dia menurut dan berjalan kembali ke kontrakannya. Dia berjalan lebih dulu meninggalkan orang tua dan saudaranya. Saat sudah sampai di rumah, dia melihat Naura sedang berdiri menggendong bayinya. Amarah itu kembali meluap saat dia melihat wajah lelah istrinya.
Tampak pucat karena kurang tidur. Ayah tadi dari mana? Tanya Naura saat Aras kembali. Lah, kamu masuk kamar dulu ya. Ada Arfan. Aku gak mau kamu ketemu sama si brengska itu. Iya, Kak. Naura menurut. Dia tahu suaminya saat ini sedang tidak baik. Dia tidak mau bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bu Pipit, Bu Nur. Maaf. Untuk hari ini ngogorengnya sampai ini aja ya. Udah selesai kan? Ibu bisa pulang dulu. Udah, Mas. Tapi itu yang mentah masih banyak. Gak apa-apa, Bu. Nanti lanjut lagi. Sekarang saya lagi ada tamu. Oh ya, Mas. Kami pulang dulu. Permisi, Mas Arash. Bu Pipit dan Bu Nur bergegas pulang saat melihat beberapa orang yang sudah berdiri di depan kontrakan Arash. Masuk. Tita Arash. Kemudian mereka semua duduk di kursi seadanya. Karena kurang, Arfan dan Adisti memilih berdiri saja. Kenapa gak mau duduk? Risih ya karena kotor. Celetuk Arash saat melihat Arfan hanya berdiri. Gak, kursinya gak cukup. Biar papa dan mama saja yang duduk. Jawab Arfan. Dia tidak berani melihat Arash. Karena dia tahu. Dia salah. Lo lihat kan keadaan gua dan Naura? Kami harus memulai semuanya dari nol. Kami tinggal di kontrakan kecil seperti ini. Bahkan kursi pun kami belum bisa beli. Karena fokus membangun usaha dulu. Gua hanya kasihan pada Naura, Fen. Dia hidup susah sama gua. Dan semuanya karena lo. Udah, Rash. Jangan mulai lagi. Selesaikan dengan kepala dingin. Kau tegur Novia. Mama dan papa pasti belain Arvin. Karena dia anak kesayangan kalian. Anak pinter dan penurut. Gak kayak aku yang selalu bikin onar dan berantakan. Cukup, Rash. Kaku udah mulai ngawur ngomongnya. Papa dan mama gak ada pilih kasih sama kalian. Semuanya sama anak papa dan mama. Ucap Indra. Buktinya, kalian seolah gak peduli dengan apa yang sudah dia perbuat sama aku dan Naura. Coba kalau aku yang di posisi Arfan. Aku yang bikin salah. Pasti perlakuan kalian akan berbeda. Maafin mama ya, Rash. Mungkin selama ini mama sudah salah mendidik kalian. Mama yang gagal. Novia akhirnya menangis. Aras kemudian diam. Dia tidak lagi menyalah-nyalahkan kedua orang tuanya saat melihat Novia menangis. Dia sudah melukai hati ibunya. Aras menyesal karena tidak bisa mengontrol ucapannya. Papa sudah bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi. Semua ini karena orang yang dendam di masa lalu Papa. Orang yang dengki dengan kesuksesan Papa. Papa akan cerita semuanya setelah kamu tenang. Aku sudah tenang. Aras memegang kepalanya. Wash, sebenarnya semua ini ulahnya Pram dan anaknya. Kamu tahu kan? Dia memanfaatkan Arfan untuk mengadu domba sama kamu. Om Pram dan anaknya. Jadi? Yos? Ya, Yos. Sahabatmu. Butuh waktu untuk memaafkan. Saat mendengar Yos terlibat dalam masalah ini membuat Aras semakin terpukul. Bagaimana mungkin orang yang selama ini dia percaya dan dianggap sahabat, nyatanya malah menikamnya dari belakang. Aras bertambah murka saat Indra menyebut Yos dan papanya lah dalang dari semua kekacauan ini. Aras geram mendengar orang-orang yang selama ini dia percaya ternyata tak lebih dari musuh dalam selimut. Mereka adalah orang-orang munafik. Yang terlihat baik di depan, namun jahat di belakang. Teganya kalian! Lo dan Yos! Tega kalian perlakukan gua seperti itu. Fen, apa sih yang ada di otak lo? Hah? Apa? Lo gak tahu akibat dari perbuatan lo itu? Besar banget, Fen! Aras mengepalkan tangannya, meremas hingga buku-buku tangannya memutih. Menahan marah yang harusnya diluapkan. Dan itu menyakitkan. Aku minta maaf, Rash. Aku beneran minta maaf. Iya, ini memang salahku. Tapi Yos juga cuma manfaatin aku.
Aku cuma bantu dia bawa kamu ke hotel. Kata Yos ini cuma buat prank kamu aja. Biar kamu itu bisa berubah, Rush. Aras mendongak ke atas. Dia menahan air matanya agar tidak keluar. Kejadian itu yang membuat istrinya kehilangan mahkota yang sangat dijaga. Dan itu di luar kendalinya. Entah sampai kapan dia akan merasa menjadi orang jahat pada Naura. Apa? Prank lo bilang? Lo tuh gak blok fan. Gak blok. Mau-maunya dimanfaatin. Lo pikir ini cuma prank? Lo pikir itu semua lucu? Gak ada lucu-lucunya. Kalian udah bikin Naura hancur. Indra dan Novia hanya bisa melihat keduanya. Mereka diam sambil memikirkan cara untuk mendamaikan keduanya. Mereka melihat Aras benar-benar marah dan selalu bilang kejadian itu membuat Naura hancur. Sebesar itu rasa sayang Aras pada Naura. Jangan pojokin aku terus, Rush. Aku juga udah minta maaf sama kamu. Aku benar-benar gak tahu jadinya akan begini. Kamu tahu aku juga hancur dengan kejadian ini. Aku harus kehilangan orang yang aku cintai. Kamu pikir ini juga lucu? Gosh. Yos sudah mengadu domba kita. Dia sengaja melibatkan Naura karena dia tahu aku. Arfan menunduk. Dia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Lu cinta sama Naura? Ya kan? Ngaku fan. Ya aku cinta sama Naura. Jauh sebelum kamu cinta sama dia. Kamu pikir aku gak sakit hati dengan semua ini? Sakit, Rush. Apalagi saat tahu Naura hamil. Aku sudah tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan dia. Aku menyerah. Ucap Arfan dengan mata berkaca-kaca. Aras bergeming. Namun matanya tetap menatap Arfan dengan tajam. Dia jadi takut kalau Arfan akan menyusun rencana lagi untuk mendapatkan Naura dengan tampang polosnya. Rush, Van, biar papa ngomong ya. Kamu sudah lebih lega kan, Rush, setelah mengeluarkan semua unek-unekmu? Sekarang dengerin papa. Semua ini terjadi karena kesalahan papa di masa lalu. Kalau ada yang harus disalahkan, itu papa. Kamu marahlah pada papa, Rush. Gak! Percuma marah sama papa. Semua yang udah hilang gak akan bisa kembali lagi. Ucap Aras ketus. Papa tahu, tapi semua sudah terjadi. Sedangkan hidup kita masih harus berlanjut, Rush. Aku akan melanjutkan hidupku dengan memutuskan hubungan saudara dengan Arfan. Astagfirullah. Rush, jangan ngomong begitu. Novia menangis saat mendengar Aras bicara seperti itu. Dua anak yang dulu dia kandung bersama, kini berniat ingin memutuskan hubungan saudara. Apa yang sudah dilakukan Arfan sangat keterlaluan, Ma. Papa sudah berusaha menyelesaikan semua masalah ini, Rush. Bahkan Papa terpaksa harus menutup perusahaan demi ketenangan hidup kita. Yos dan Pram tidak akan pernah berhenti mengganggu hidup kita selama masih ada perusahaan prasaja yang dia pikir selalu menghalangi jalan rezekinya. Papa memilih meninggalkan semua itu demi kalian. Demi kerukunan keluarga kita. Agar hidup kita bisa tenang ke depannya. Tolong jangan putuskan persaudaraan dengan Arfan. Papa tahu kamu bicara seperti ini karena emosi. Sekarang tenangkan dirimu. Tenangkan pikiranmu, Rush. Kalian selalu membela Arfan. Bahkan kalian tidak berani menghukum Arfan kalau dia bersalah. Sedangkan denganku, Papa selalu tegas dan menghukumku ketika salah. Wik! 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 Alfa nangis. Mana Alfa? Cucuku. Novia berdiri lalu mencari Alfa saat mendengar tangis bayi itu. Mendengar tangisan Alfa tidak membuat Aras tenang. Tapi malah semakin marah pada Arfan. Karena kejadian itu, Alfa harus ada dan tidak bisa dinasabkan dengannya. Aras semakin geram saat ingat Arfan mengatakan ini awalnya hanya prank. Sungguh ini bukan masalah kecil. Tapi masalah besar yang akan dia pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bukankah kamu udah bahagia sama Naura dan anakmu, Rush? Justru aku yang hancur karena kini aku hanya sendiri. Sedangkan kamu, ada Naura yang selalu mendukung dan menemanimu. Kamu lebih beruntung daripada aku, Rush. Ucap Arfan.
Lo memang pantas hancur, Fen. Karena lo udah bikin Naura hancur. Ya, aku akan terima. Kalau memang ini bisa sedikit menghapus rasa bersalahku pada kalian. Aku ikhlas. Aras tersenyum sinis. Sok polos kamu, Fen. Tapi hati lo jahat. Sini, Rah, ayo sini. Novia menggendong Alfa dan di belakangnya ada Naura yang akhirnya keluar dari kamar. Naura sekilas melihat Arvan. Dia jadi tahu kalau Arvan ternyata menyukainya dari dulu setelah mendengar semua percakapan tadi. Dan itu menyakitkan. Arvan yang dulu sangat dia percaya, ternyata sifatnya seperti itu. Duduk, Rah. Titah Indra. Iya, Pah. Naura duduk. Dia melihat suaminya yang kini sedang duduk di lantai. Wajahnya tampak kusut. Dia paham perasaan Aras. Dia maklum jika suaminya ini sangat marah dengan semua fakta yang sudah terungkap ini. Kak Aras, maafkan Kak Arvan. Benar kata Papa. Semua sudah terjadi. Aku sudah ikhlas kok. Semua ini sudah kehendaknya. Aku hanya bisa jalanin saja. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Jangan kakak putuskan hubungan saudara dengan Kak Arvan. Gak! Aku gak mau kenal lagi sama dia, Rah. Dia udah bikin kamu hancur. Aku udah ikhlas, Kak. Manusia hanya bisa menjalani. Ini jalan hidup kita. Mau dibalikin lagi juga tidak akan bisa. Kakak gak akan tenang kalau hati kakak masih ada dendam, sakit hati. Padahal hidup kita tidak hanya untuk mikirin ini saja, kan? Berdamailah dengan keadaan, Kak. Mungkin saat ini sulit, tapi pelan-pelan pasti bisa. Aku yakin kakak bisa. Naura tersenyum lembut pada suaminya. Berharap suaminya bisa lebih tenang dan memaafkan semua ini meski dia tahu akan sulit. Kamu benar. Kalau sekarang aku belum bisa berdamai dengan keadaan ini. Aku butuh waktu. Yang bikin aku kesal cuma satu. Kamu dilibatkan dalam masalah yang seharusnya bukan urusanmu. Aras menatap Indra, lalu Arvan. Iya kakak benar. Aku percaya kakak bisa. Karena kakak laki-laki hebat. Sebentar ada telepon dari pesantren. Indra berdiri lalu berjalan ke teras rumah untuk menerima panggilan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mengganggu kesenangan orang. Semua yang ada di ruangan itu menatap Indra. Setelah apa yang diucapkan laki-laki itu di telepon tadi. Mengundang rasa penasaran ada musibah apa yang terjadi di pesantren? Atau apa ada yang meninggal? Sampai akhirnya Novia bertanya setelah Indra menutup teleponnya. Ada apa, Pak? Ada apa dengan pesantren? Pak Agus meninggal. Papa harus segera ke sana. Mau dimakamkan sore ini juga? Ada yang mau ikut sama Papa? Mama ikut, Pak. Arvan sama Adisti juga? Tanya Novia. Naura yang juga mendengar pembicaraan itu, ikut sedih. Dan ingin pergi mengunjungi sahabatnya itu. Innalillahi. Kak, aku pengen ke sana. Rani sedang berduka. Aku harus temenin dia. Ucap Naura pada Aras. Kalian di rumah saja. Aras juga di rumah temenin Naura. Biar kami saja yang ke sana. Tidak baik membawa bayi yang baru lahir di tengah kerumunan banyak orang. Karena pasti di sana nanti ramai dengan pelayat. Jadi mendingan kalian di rumah saja ya. Novia menyerahkan Alfa pada Naura, lalu mengambil tasnya. Ya benar kata Mama. Kamu di rumah aja, Hash, Rah. Iya, Pa. Jawab Naura. Sedangkan Aras masih diam saja. Kami berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Indah, Novia, Arvan dan Adisti akhirnya pergi dari kontrakan Aras. Saat ini Aras hanya diam saja. Dia masih memikirkan masalah yang sedang dia hadapi sekarang. Betapa terpukulnya dia saat mengetahui bahwa orang-orang terdekatnya juga terlibat dengan masalah ini. Kak, maafkan mereka. Aku tahu ini sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Naura yang menggendong Alfa itu menghampiri Aras. Aku cuma syok aja, Rah, Arvan, Yus.
Aku gak nyangka mereka sejahat itu sama kita. Padahal aku gak pernah nyakitin mereka. Apa ini adil? Kita dijahatin hanya karena kesalahan yang dibuat orang lain. Gak adil kan? Maksudnya, Kak? Ini semua karena kesalahan yang dilakukan Papa di masa lalu. Harusnya Yos balas dendamnya ke Papa dan jangan ke kita. Terus mau diapain lagi, Kak? Semua sudah terjadi. Kalau aku boleh bilang kecewa, pasti aku juga kecewa bahkan lebih sakit dari Kakak. Tapi aku mikirnya, hidup kita bukan untuk memikirkan masalah ini saja. Lihat Alfa, Kak. Dia butuh perhatian dari kita. Dia butuh kasih sayang kita agar bisa tumbuh dengan baik. Hilangkan rasa kesal dan dendam, agar kita bisa membesarkan anak kita dengan penuh cinta. Aras mendengarkan nasihat Naura. Dia menatap wajah Alfa yang menggemaskan. Bayi yang polos, tanpa dosa. Kasihan Alfa, apa kelak dia akan menyalahkan kita? Tidak usah berpikir terlalu jauh. Kita berdoa saja semoga Allah menutup aib kita selamanya. Keluarga kakak saja tidak ada yang tahu tentang status Alfa kan? Kita simpan saja berdua. Aras tiba-tiba ingat ucapan Yos waktu itu. Yang mengatakan kalau Alfa ini bisa saja adalah anaknya Arfan. Dari tadi Aras memikirkan hal ini. Dia mencoba menyambungkan beberapa kejadian. Kalau ternyata Arfan dan Yos terlibat dengan masalah ini, apa keduanya tahu apa yang terjadi di kamar itu? Atau salah satu dari keduanya sudah menodai Naura? Aras mengusap wajahnya kasar. Dia tidak bisa membayangkan jika bukan dia yang ternyata menodai Naura. Tapi Arfan atau Yos. Dan mereka bertingkah seperti tak tahu apa-apa. Kak, kakak baik-baik saja? Aku masih mikirin yang terjadi malam itu, Rah. Yos dan Arfan pasti tahu apa yang terjadi di dalam kamar itu. Kalau sampai pelakunya salah satu dari mereka, aku akan menghajar mereka demi kamu. Jadi kakak ragu, kalau bukan kakak yang melakukannya? Naura lalu diam. Dia langsung masuk ke dalam kamar sambil menangis. Ra, aku salah ya. Ra, maafin aku. Teriak Aras saat menyadari telah membuat Naura menangis. Heks! Heks! Naura meletakkan Alfa di atas kasur. Dia masih menangis setelah apa yang diucapkan Aras tadi. Dia mengira Aras meragukan Alfa. Ra, maafin aku. Aku gak bermaksud meragukan status Alfa sebagai anakku. Tapi aku takut salah satu dari mereka menodaimu. Dan mereka membukanya suatu saat nanti. Lalu kalau memang mereka ada yang mengaku, kakak akan menceraikan aku begitu, dan menyerahkan aku pada salah satu dari mereka? Heks! Heks! Bukan begitu, Ra. Sulit buat ngomongin ini. Aku hanya takut mereka akan mencemarkan nama baikmu. Menggunakan ini untuk tujuan tertentu suatu hari nanti. Misalkan untuk mengancam kita mungkin. Kita sama sekali gak ingatkan siapa saja yang ada di kamar itu. Tapi aku janji aku akan jagain kamu. Aku akan lawan mereka. Aku hajar mereka kalau ada yang berani mengusikmu. Begini saja, Kak. Pokoknya aku minta kakak tes DNA saja. Lebih cepat lebih baik. Untuk jaga-jaga jika suatu hari nanti ada yang mengaku-ngaku sebagai ayahnya Alfa. Naura kembali meneteskan air mata. Dia merasa dirinya kotor kalau sampai ada orang lain yang menjamahnya selain Aras. Iya, kita akan tes DNA. Aras berjongkok di depan Naura. Dia menggenggam kedua tangan Naura. Tapi perlu kamu tahu, aku tes DNA bukan karena meragukan Alfa sebagai anakku. Tapi untuk menjaga rumah tangga kita. Jangan ada lagi yang mengusiknya setelah itu. Sekarang, Kak? Kayaknya gak bisa sekarang. Aku pernah tanya saat di rumah sakit. Biaya tes DNA itu sekira 5 jutaan atau lebih, Rah, sedangkan kita baru punya tabungan berapa. Dan gak bisa pakai asuransi kesehatan masyarakat. Oh, gak bisa ya? Kamu sabar aja ya. Kita nabung dulu. Tapi semakin lama, apa tidak semakin membuat celah bagi mereka untuk berbuat kejahatan lagi? Kak, aku akan kerja keras. Aku akan ngojek lagi buat tambah-tambah. Kalau perlu gak usah tidur. Biar kita bisa cepat melakukan tes DNA. Jangan begitu, Kak. Istirahat tetap penting. Yang ada nanti kakak malah sakit kalau gak istirahat.
Aku gak mau kakak sakit. Naura menatap Arash, lalu mengusap pipi suaminya. Dia tidak ingin kehilangan Arash. Kamu tenang aja. Aku kan kuat, Ra. Arash selalu berdiri. Dia mengangkat dagu Naura dan melumat bibirnya dengan lembut. Sejenak melupakan kesedihan akan masalah yang menimpa mereka saat ini. Lenguhan Naura itu membuat bocil Arash kembali berdiri dengan gagah tapi tak bisa menampilkan performanya. Bikin pengen aja sih, Ra. Masih kurang berapa hari lagi. Ra? Aku absen gak makan mie soalnya. Masih 28 hari lagi, Kak. Lama amat. Arash kembali melumat bibir Naura. Seolah tak ada bosannya setiap melihat bibir tipis nan manis milik istrinya ini. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan wanita sesempurna ini? Apapun yang terjadi nanti, dia berjanji tidak akan meninggalkan Naura. Mas Arash, Mbak Naura? Teriak orang dari luar. Siapa sih ganggu orang lagi ciuman aja? Gak tahu orang lagi seneng apa? Gerutu Arash setelah melepaskan ciumannya. Mas Arash, kambingnya lepas tuh. Kambing? Waduh. Kak cepetan cari, Kak. Kasihan mama yang beli. Ucap Naura yang juga ikut panik. Awas kamu kambing. Kalau ketemu aku jadiin gulai sama sate baru tahu rasa. Gangguin orang lagi bercinta sih. Arash kemudian keluar dan berlari mencari kambingnya. Mengingat kembali kejadian itu. Indra dan keluarganya ikut berduka dengan kepergian Agus untuk selamanya. Bagi Indra, Agus sudah seperti saudaranya sendiri karena selama ini sudah banyak membantu mengurus pesantren peninggalan almarhum ayahnya. Dia sangat percaya pada Agus dan anaknya untuk mengurus segala sesuatu yang ada di pesantren. Dan sekarang Indra bingung. Siapa lagi yang akan menggantikan Agus untuk mengurus pesantren? Wan, saya turut berduka cita. Semoga kamu sabar ya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, hubungi saja istri saya. Kata Indra setelah proses pemakaman selesai. Terima kasih, Pak. Saya niatnya mau pulang ke rumah adiknya bapak saya. Pak, saya sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Jawab Rani. Matanya tampak sembab dan sekarang pun dia masih meneteskan air mata karena kepergian ayahnya. Lo kenapa? Kamu bisa menggantikan Pak Agus mengurus pesantren, Wan. Siapa lagi yang bisa aku percaya kalau bukan kamu? Karena kamu dan Pak Agus yang tahu seluk-beluk pesantren ini. Desak Indra. Tidak, Pak. Saya tidak bisa di sini lagi. Rani semakin menangis saat dia ingat banyak kesalahan yang dia perbuat pada keluarga Prasaja. Dan sampai saat ini pun Indra belum tahu akan keterlibatannya. Mungkin saat ini kamu belum bisa berpikir jernih, Wan. Kami antar kamu pulang dulu ya. Tenangkan dirimu dulu. Pesantren butuh kamu, Wan. Arfan yang juga ikut, dari tadi memperhatikan gelang batu hitam yang masih dipakai Rani sampai saat ini. Gelang yang selalu mengingatkan dia pada sosok Naura. Setiap mengingat masa lalu, rasanya dia belum rela melepas Naura untuk Arash. Tapi kenyataan memaksanya untuk benar-benar ikhlas melepasnya. Ra, kapan aku bisa melupakanmu? Sedangkan sekarang kamu sudah menjadi milik saudaraku sendiri. Kita akan sering bertemu nanti. Bagaimana bisa? Fen, sementara kamu tinggal di pesantren ya? Kamu kan juga masih nganggur. Lebih baik kamu urus pesantren. Atau kamu menikah saja dengan Rani. Sepertinya kalian cocok. Kalau sudah sah kan kalian bisa mengurus pesantren bersama. Ucapan Indra ini sontak membuat Arfan dan Rani terkejut. Nggak apa, aku gak bisa nikah sama orang yang gak aku cintai. Jawab Arfan. Jawaban Arfan itu membuat Rani terluka. Dia tahu perasaannya pada Arfan tidak akan mungkin terbalas. Dia tahu Arfan tidak akan pernah menyukainya. Dia pun semakin sedih. Dan memilih untuk pergi berjalan kaki meninggalkan keluarga Indra. Wan, tunggu nak. Teriak Novia. Rani hanya diam. Tidak menjawab teriakan Novia.
Dia tetap berjalan dan tidak menghiraukan keluarga Indra, terutama Arfan yang sudah melukai perasaannya. Dia memilih gelang batu hitam yang dia pakai sekarang. Rasanya ingin dia putus saja talinya. Padahal dia sangat bahagia waktu Arfan memberinya gelang batu hitam ini. Tapi sekarang dia ingin membuangnya saja. Karena selalu saja mengingatkan dia tentang Arfan yang sama sekali tidak menaruh hati padanya. Setelah keluarga Indra pulang, Rani kini hanya sendirian. Meski banyak santri, tetap saja dia merasa sendiri karena santri di situ kebanyakan laki-laki. Hanya sedikit santri perempuan. Dan itu pun berada di rumah terpisah dari santri laki-laki. Kini Rani hanya ditemani beberapa tukang masak pesantren saja. Dia sedih karena tidak tahu lagi bagaimana melanjutkan hidupnya setelah ayahnya pergi untuk selamanya. Ada apa kok, Rama? Aku lihat ada bendera kuning di depan. Ucap seseorang yang baru saja datang. Suara itu mengagetkan Rani yang sedang menyapu bagian depan pesantren. Mau apa lagi kamu ke sini? Mau jemput bapakmu? Kan aku udah janji mau nemenin kontrol. Gak usah. Gak perlu lagi. Bapakku sudah gak ada. Sudah meninggal tadi pagi. Dan sekarang sudah dimakamkan? Innalillahi. Aku turut berduka. Gak usah sok peduli. Mungkin semua ini karena pengobatan yang diterima bapakku berasal dari uang yang tidak halal. Maksud kamu apa? Uangku gak halal gitu? Bener kan? Gara-gara ulahmu, aku jadi kehilangan sahabat dan orang tua. Semua gara-gara kamu. Rani meletakkan sapunya. Dia mau masuk tapi ditahan oleh laki-laki itu. Lepasin, Bang Yos! Rani berusaha sekuat tenaga menarik lengan yang dicengkram oleh laki-laki itu. Aku gak terima kalau kamu bilang semua karena aku. Ini adalah kesepakatan. Aku bantu kamu dan kamu bantu aku. Ya kan? Tapi harusnya aku udah gak butuh kamu sekarang. Karena akhirnya Prasaja Group menyerah dan sekarang sudah ditutup. Ya sudah kalau gak butuh. Aku juga gak butuh kamu lagi karena bapak sudah gak ada. Penyesalan terbesarku adalah membuat kesepakatan denganmu. Sudah sana pergi. Gak usah datang ke sini lagi. Oh gitu? Oke. Syukurlah. Sudah gak ada tanggungan lagi sekarang. Plong rasanya. Yos tersenyum miring. Kamu itu jahat. Jahat banget. Salah apa aku sama kamu? Sampai kamu bikin hidupku berantakan. Salah sendiri kamu pergokin aku waktu itu. Sudah takdir. Jadi nikmatin saja. Rani mengingat kembali kejadian waktu itu. Flashback on. Waktu itu Rani melihat Yos membuang sesuatu ke tempat sampah sambil mengendap-endap. Karena penasaran, Rani mengambil kemasan yang dibuang Yos. Kebetulan tempat sampah sedang kosong sebelumnya. Dan hanya ada satu kemasan di tempat sampah itu. Dan sudah bisa dipastikan itu yang dibuang Yos. Bang Yos, abang buang apa? Kok obat tidur? Rani membaca kemasan yang dia ambil dari tempat sampah. Hah? Dim lo ya? Atau aku bisa bikin bapakmu anfal saat ini juga? Yos merebut kembali kemasan obat tidur yang tadi dia buang dari tangan Rani. Bang Yos ternyata orang jahat. Kejahatan awal yang Bang Yos sudah perbuat. Jangan sakiti bapakku. Bang, kalau kamu gak mau bapakmu anfal saat ini juga, kamu bantu aku. Aku janji akan membiayai semua pengobatan bapakmu. Bapakmu butuh operasi jantung kan? Aku bisa biayain semuanya. Gak usah. Gak perlu. Oh gitu? Ya sudah aku akan buat bapakmu anfal setelah ini. Aku akan bilang kita punya hubungan khusus. Dan pernah melakukan hal terlarang di sini. Hahaha. Tahu kan apa yang akan terjadi setelah itu? Cukup bang. Sudah cukup. Jangan lanjutkan. Jangan fitnah aku di depan bapak. Iya aku mau bantu Bang Yos. Tapi jangan sakiti bapak dengan fitnah kejam itu. Rani menangis setelah mendengar ancaman Yos. Ya sudah. Ikuti permainanku kalau kamu mau selamat. Aku pinjam baju dan jilbabmu sekarang. Aku harus melakukan sesuatu. Cepat. Waktuku gak banyak.
Kamu tunggu di pintu belakang. Aku akan lewat sana. Beberapa saat kemudian, Yos dan Rani memapah Naura keluar dari pintu belakang. Sudah ada mobil yang menunggu mereka. Kenapa harus Naura, Bang? Tanya Rani sambil berlinang air mata. Karena Naura adalah wanita yang disukai Arfan. Permainan ini akan semakin menarik nanti. Sudah gak usah tanya lagi. Tinggal nurut aja. Ingat, jangan beritahu siapapun. Rani hanya mengangguk pasrah. Dia menatap Naura yang sedang tertidur dengan lelap. Entah apa yang akan terjadi dengan Naura. Dia hanya bisa menangis karena tidak bisa banyak membantu Naura. Dia menyesal karena lemah. Flashback-nya bersambung ya. Dilanjut besok. Tidak tahu apa yang terjadi. Semua sudah dipersiapkan oleh Yos dengan rapi. Dia senang karena semua yang sudah dia rencanakan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Semua orang yang terlibat sudah dia bungkam. Dan kini tidak ada lagi yang menghalangi rencananya. Aras sudah di dalam? Tanya Yos. Sudah Yos. Aras sudah di dalam. Jawab Mario yang juga ikut membantu. Bagus. Gue pastiin setelah ini Rania akan ilfil sama Aras. Lo bisa dapetin Rania yo. Sep. Gue gak sabar pengen lihat Aras hancur. Salah siapa bikin masalah sama gue? Oh ya, thanks ya untuk kamarnya. Gak masalah. Udah cepat bawa masuk gadis itu. Gue tunggu di sini. Oke. Yos yang sedang menyamar menjadi perempuan, masuk ke dalam kamar hotel. Dan meletakkan Naura yang sedang tertidur di sebelah Aras. Dia tersenyum melihat keduanya. Semoga malammu menyenangkan ya, Rash. Sorry gue harus lakuin ini. Semua untuk bokap gue. Bokap lo terlalu serakah sih. Besok pagi keluarga Prasaja akan hancur dengan berita ini. Lo dan Arfan akan saling benci. Dan Prasaja tidak akan punya penerus lagi. Kalian tidurlah yang nyenyak. Hahaha. Yos langsung pergi dari kamar setelah memastikan Aras dan Naura tidur bersebelahan dan tidak sadarkan diri. Udah Yos? Tanya Mario. Udah. Kita tunggu di sini saja sampai mereka keluar. Ambil gambar terbaik yo. Oke siap. Kasihan banget sih ceweknya. Sebuah kejahatan harus ada yang dikorbanin yo. Kira-kira apa yang terjadi di dalam ya? Mana gue tahu. Kalau Aras pikirannya ngeres, paling dimbat juga tuh cewek. A few moments later. Lama banget sih, Yos. Udah hampir pagi nih. Ngapain aja si Aras di dalam? Udah diem aja. Bentar lagi juga keluar. Gue udah ngantuk, Yos. Ya udah gue aja yang ambil gambar. Lo tidur aja. Pengen seneng gak mau susahnya. Lo mau dapetin Rania. Tapi gak mau berkorban. Ngantuk banget, Yos. Itu mereka keluar. Ucap Yos. Dia buru-buru mengambil gambar terbaiknya. Flashback off. Yos tiba-tiba merasa iba dengan Rani. Gadis itu terlihat sangat sedih setelah kepergian ayahnya. Juga masalah yang sekarang sedang menderanya. Maafin aku ya. Ucap Yos lirih. Maaf. Enak banget kamu ngomong, Bang. Setelah aku kehilangan bapak dan sahabatku, kamu baru bilang maaf. Rane mengusap air matanya. Kejadian itu selalu membuatnya tidak tenang selama ini. Ya maaf. Terus aku harus bilang apa lagi? Semua sudah selesai. Dan aku sudah mendapatkan yang aku mau. Sekarang tinggal minta maaf kan? Oh gitu? Itu namanya gak tulus. Kamu emang orang jahat. Dan gak punya perasaan. Lalu kamu dulu belajar di sini buat apa? Buat nyari celah menghancurkan keluarga Prasaja. Dan nyari umpan. Dan akhirnya aku tahu kalau Naura bisa dijadikan umpan. Dasar orang jahat. Pergi kamu dari sini. Aku udah gak mau lagi lihat mukamu lagi. Kamu orang jahat, Bang Yos. Pergi! Rani semakin histeris mendengar alasan Yos melakukan semua itu. Hatinya sakit. Saat ingat dia juga harus mengakui kesalahan di depan Naura.
padahal Yos yang menekannya. Tenang, aku akan pergi dari sini. Oh ya, aku punya tawaran buat kamu. Karena kamu udah gak punya siapa-siapa lagi, gimana kalau kamu tinggal di rumahku? Aku akan kasih kerjaan buat kamu. Ya lumayan kan buat bersih-bersih rumah. Pergi kamu, Bang. Pergi! Atau kamu mau diusir semua santri di sini? Aku gak butuh lagi bantuanmu. Aku lebih baik tinggal di sini daripada tinggal dengan penjahat sepertimu. Semoga saja Allah kasih hidayah sama kamu. Amin, Bu Ustadzah. Hahaha. Udah aku pulang. Beneran gak mau? Nanti nyesel loh. Yos kemudian keluar dari pesantren. Astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Aku sudah marah-marah. Aku tidak bisa menahan emosi. Bang Yos benar-benar keterlaluan. Semoga engkau kembalikan dia ke jalan yang benar. Agar tidak ada lagi orang yang jahat pada keluarga Prasaja. Rani kemudian masuk ke dalam berniat membantu persiapan acara tahlilan nanti malam. Tapi tiba-tiba adalah salah seorang santri yang berteriak-teriak memanggilnya. Mbak Rani! Mbak Rani! Ada kecelakaan di depan pesantren, Mbak. Teriak salah seorang santri. Siapa Mas Wahyu? Apa salah satu santri di sini? Rani langsung berdiri menghampiri santri yang bernama Wahyu. Kayaknya tamu dari sini. Ayo Mbak lihat ke sana. Barangkali Mbak Rani kenal keluarganya. Orangnya gimana, Mas? Parah, Mbak. Berdarah-darah. Telepon ambulan, Mbak. Ya, Mas. Bentar saya telepon ambulan. Rani segera menelpon dan katanya sebentar lagi ambulan datang. Rani bergegas keluar untuk melihat siapa yang kecelakaan. Dan apa dia mengenalnya? Dugaannya Yos. Tapi tamu pesantren tidak hanya Yos. Tapi banyak. Itu Mbak. Mbak kenal gak? Rani mencoba melewati kerumunan orang. Dan betapa kagetnya dia saat melihat seseorang itu tergeletak di pinggir mobilnya yang mewah. Bang Yos! Aras akhirnya berhasil menangkap kembali kambingnya yang lepas dibantu oleh para warga. Dia mengikat lagi kambingnya di depan kontrakan. Hah! Hah! Udah jangan kabur lagi ya. Bikin orang capek aja. Besok kamu dieksekusi. Kamu harusnya seneng, Dang. Bisa langsung masuk surga. Gumam Aras sambil memastikan ikatannya kuat apa tidak. Imbik! Imbik! Udah ketangkep, Kak? Tanya Naura yang keluar setelah mendengar suara Aras. Udah? Ra, minum Dang. Haus banget. Nih kambing nambah kerjaanku aja. Buruan deh dijadiin sate. Iya, Kak. Bentar ya. Imbik. Imbik. Gak usah nangis, Mbing. Aras duduk di lantai teras kontrakan sambil menjaga kambingnya. Ini Kak minum dulu. Jauh ya larinya? Jauh banget. Ada kali 2 kiloan. Pasti capek banget ya, Kak? Ya capek lah. Mana udah gangguin kesenangan orang lagi. Kesenangan yang mana, Kak? Ya yang tadi. Aras meneguk segelas air putih sampai habis. Dia benar-benar kehausan. Haus banget ya, Kak? Mau diambilin air lagi? Gak usah. Udah kok. Cukup. Apa aku harus jagain kambing ini sampai besok? Kan besok acaranya. Kalau acaranya besok, nyembelihnya hari ini dang, Kak. Kan lama prosesnya. Baguslah. Imbik. Dia nangis lagi. Mbak Naura. Mas Aras. Kambingnya saya bawa ya. Mau disembelih. Ucap Bu Yuni. Oh ya Bu, silakan. Biar gak lepas lagi. Ya kasihan Mas Aras ngejar kambing sampai kecapean begitu. Saya bawa ya Mas. Ya Bu, bawa saja. Nanti saya bantu. Gak usah Mas. Mas Aras jagain Mbak Naura dan Alfa saja. Urusan kambing sudah ada yang ngurus. Tinggal terima berasnya aja ya. Oh gitu. Ya Bu. Makasih. Imbik. Imbik. Selamat tinggal Mbak. Semoga akhirmu indah. Ke Aras nih bisa aja. Udah yuk masuk.
Mau makan ya? Mau dang, yuk kita lanjutin lagi yang tadi. Apaan sih, Kak? Naura tersenyum malu mendengar bisikan Aras. Sekarang dianalisa sendiri ya. Kejadian malam itu gak ada yang tahu selain Aras dan Naura. Kalau ada yang masih ragu, ya sudah. Tunggu Aras punya uang buat tes DNA ya. Pinjem Papa Indra dang. Kayaknya gak deh. Aras gak pernah mau ngerepotin orang tuanya kan. Jadi yang masih ragu, tunggu Aras punya uang ya. Hehehe.